Pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan sehari ke Sumatera Barat. Pasangan mahasiswa pembuang bayi di Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, akhirnya ditangkap polisi. Membuka lahan dengan cara dibakar, hutan dan lahan di Buki Oneh Pasaman terbakar. Hampir 1 hari penuh, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Sumatera Barat dan meninjau beberapa tempat di Padang. Kunjungan kerja Wakil Presiden ini diawali dengan mendatangi Sekolah Rakyat SR4 di Pauh, pinggiran Kota Padang. Di sini, Wakil Presiden memberikan bantuan langsung berupa sepatu kepada seluruh siswa di Sekolah Rakyat itu. Untuk saat ini, proses belajar mengajar telah berjalan dengan normal sesuai kurikulum nasional dengan jumlah siswa 145 orang. Awalnya siswa di sini berjumlah 150 orang. Namun 5 di antaranya mengundurkan diri dengan alasan memilih sekolah di tempat lain. Mengantisipasi kekurangan murid itu, pihak Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial akan mengisinya kembali dan saat ini masih dalam proses. Pengelola juga mengakui saat ini sekolah rakyat yang dikelolanya masih kekurangan guru agama. Namun upaya untuk memenuhi kebutuhan guru ini sedang berproses untuk merekrutnya. Kita juga harus melaksanakan bahwa ini adalah saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya dalam kategori yang pendidikannya di bawah. Ini wajib semua pihak untuk mensupport baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tadi juga ditegaskan beberapa hal kekurangan, beliau langsung tadi memberikan hadiah berupa sepatu. Selanjutnya, Wakil Presiden menghadiri penyerahan bantuan subsidi upah atau BSU di kantor pos Padang. Di Sumatera Barat, BSU telah disalurkan ke lebih dari 170.000 pekerja. Sementara di Padang sendiri, BSU telah disalurkan ke 60.000 pekerja. Penerima BSU mengharapkan agar BSU dapat lebih sering diberikan, agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam pidato singkatnya, Wapres mengingatkan agar penerima BSU menggunakan dana itu untuk kebutuhan keluarga, jangan dipakai untuk judi daring. Jika ketahuan, maka BSU segera dicabut karena telah menyalahi peruntukannya. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang memakai bantuan BSU ini untuk judul. Kalau ketahuan judul, itu nanti bantuannya akan dicabut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan dipakai untuk judul. Bapak-bapak juga saya pesan, begitu menerima, jangan langsung ke warung beli rokok. Prioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang utama dulu. Sekolah Rakyat dan Bantuan Subsidi Upah merupakan program unggulan Prabowo. Di bidang pendidikan, Sekolah Rakyat menyediakan sarana belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sedangkan Bantuan Subsidi Upah bertujuan membantu pekerja dengan pendapatan rendah agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Penerima BSU ini memperoleh uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama 2 bulan, dengan jumlah total yang diterima Rp600.000. Sri Louis melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Padang menghentikan perkara lewat jalur restoratif justice terhadap 2 tersangka kasus penganiayaan di rumah RJ di kantor Camat Kota Tangah.
Kasus penganiayaan yang terjadi pada September tahun lalu tersebut dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Padang setelah terjadi perdamaian dari kedua belah pihak. Kasus penganiayaan itu terjadi di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, gara-gara emosi yang timbul dari pembangunan jalan lingkungan di tempat tinggal mereka. Buntutnya, kedua belah pihak saling lapor ke Polsek Koto Tangah. Kejaksaan melihat kasus ini memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian kasus. Mulai tahap 2, dari kepolisian ke kejaksaan, sampai proses perdamaian, hingga penyerahan penghentian penuntutan. Awalnya kan ini kita proses untuk dihentikan perkaranya berdasarkan restoratif justice. Yang perkaranya itu perkara penganiayaan, saling lapor antara kedua belah pihak. Jadi ada 2 berkas. Kejadiannya di sekitar bulan September 2024. Perkaranya perkara penganiayaan. Awalnya mereka itu tersangka Zerolia menanyakan kepada Bang Reza mengenai pengerjaan jalan. Sementara itu, Zainal, Ketua RT setempat mengatakan dirinya bersyukur dengan adanya restoratif justice dari pihak kejaksaan, sehingga kedua warganya, yakni Reza Pahlevi dan Zerolia, tidak ditahan. Ini dapat kita jadikan acuan, kita jadikan pelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Kita berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi di tempat kita, khususnya di RT 06 RW 4 dan umumnya di Kecamatan Tangah dan Kota Padang. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, Kejari Padang telah melakukan restoratif justice sebanyak 40 kasus yang terdiri dari kasus penganiayaan, pencurian, hingga penyalahgunaan narkoba. Robiha melaporkan dari Padang. Kita berpelukan bang. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Buki Oneh, Nagari Ayamanggi Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Terkait adanya laporan kebakaran itu, tim BPBD Pasaman bersama petugas dari instansi lainnya menuju lokasi untuk memadamkan api. Temuan di lokasi, kebakaran itu disebabkan adanya warga yang sedang membuka lahan untuk ladang. Petugas menemukan adanya sebanyak 15 orang pekerja di lokasi. Tim langsung meminta para pekerja yang ada di ladang itu untuk memadamkan api dengan cara menyiramkan air ke lahan yang masih terbakar. Pemadaman juga dibantu tim yang terjun ke lokasi. Nyala api akhirnya berhasil dipadamkan. Hal ini dilakukan agar kebakaran tak meluas. Pasalnya, kondisi di sekitar dipenuhi oleh dedaunan kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran besar. Data BPBD Pasaman, luas lahan di Bukit Oneh yang terbakar diperkirakan mencapai 2 hektar. Untuk Karhutla di Padang Sarai, kami mendapat laporan pada jam 11 siang hari dan kami telah mengutus beberapa orang tim dari BPBD Kabupaten Pasaman yaitu TRC dan berangkat ke lokasi bersama dengan Polri. Anggota telah sampai ke titik api dan pada saat sampai di titik api sudah bisa dipadamkan dan ternyata di situ ada pembukaan lahan oleh masyarakat. Alhamdulillah saat kejadian itu api sudah bisa dipadamkan. Sayangnya, tidak ada tindakan tegas dari aparat terhadap pelaku pembakaran lahan untuk membuka ladang itu, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelaku. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Belasan pebiliar putri yang berasal dari Payakumbuh dan 50 kota mengikuti turnamen di salah satu arena permainan biliar di kawasan Kotonan Ampe, Payakumbuh. Turnamen biliar khusus putri yang digelar ini merupakan pertama kalinya di Payakumbuh. Pasalnya, selama ini turnamen hanya digelar untuk putra. Selain itu, saat ini antusias remaja putri cukup tinggi untuk cabang olahraga yang bernaung di bawah Popsi. Menurut peserta, olahraga biliar putri butuh dukungan dan pembinaan dari berbagai pihak, terutama untuk terus menghapus stigma negatif
terkait olahraga yang telah dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Provinsi itu. Untuk saat ini, biliar bukan lagi hal negatif, terutama bisa digelar dengan turnamen wanita, dan kita bisa mengapresiasi untuk turnamen hari ini. Semoga diadakan banyak turnamen untuk wanita lagi dan bisa diadakan untuk ke Porprov selanjutnya. Dalam berbagai turnamen dan kejuaraan biliar di Sumatera Barat, atlet biliar dari Payakumbuh belum menorehkan prestasi yang maksimal. Menurut catatan Berita Padang, hanya beberapa orang saja pebiliar dari Kota Battia ini yang bisa berbicara di tingkat provinsi dan pernah mewakili Sumatera Barat dalam ajang Kejurnas dan Pekan Olahraga Nasional. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.